kita jalankan. Namun sebenarnya aplikasi yang kita bangun ini terkadang karena yang penggunanya adalah instansi dan BKN, terkadang pada saat pengusulan kenaikan pangkat ini eh, biasanya teman-teman di daerah pada saat pengusulan sering sekali menyampaikan bahwa oh, kami tidak bisa mengusulkan, ada kendala begini-begini. Nah, terkait dengan aplikasi ini, seharusnya pada saat ada permasalahan di daerah, itu seharusnya teman-teman sampaikan ke bagian eh, apa namanya jabatan fungsional Prakom ya, Pranata Komputer. Karena kita sebenarnya sama-sama pengguna. Kalau di kepangkatan itu, di bidang kepangkatan, kita menggunakan aplikasi itu. Jadi bukan yang memperbaiki, bukan yang membuat, tetapi nantinya yang Anda hubungi apabila nanti ada permasalahan terkait dengan eh, memasukkan data dan itu tertolak, itu seharusnya disampaikan ke bagian Prakom ya, jadi bukan di tugas-tugas di kami sebenarnya. Nah, ini yang ada beberapa keluhan di kami terkait masalah eh, penggunaan SIASN ini. Eh, Berikutnya adalah kenaikan pangkat. Nah, kalau yang terjadi di dalam permasalahannya adalah kenaikan pangkat, nah inilah yang seharusnya ditanyakan ke teman-teman yang ada di bidang kepangkatan. Nah, kita di sana sebenarnya sudah memasang semua orang punya tanggung jawab terhadap instansi. Jadi kita dari 78 kabupaten kota itu, termasuk juga instansi vertikal itu sudah ada PIC masing-masing yang kita berikan, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu nanti akan mengusulkan kenaikan pangkat dan ada kendala terkait masalah pangkat yang sudah diproses atau bagaimana, itu tujuannya kita pasang PIC untuk dihubungi. Jadi bukan semata-mata ada permasalahan langsung ke kepala bidangnya, enggak. Karena semua teman-teman yang ada di mutasi itu sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi Kabupaten A seumpama dipegang oleh Ibu Mipta, Kabupaten B dipegang oleh teman-teman yang lainnya, itu sudah kita berikan. Jadi itu demi untuk memperlancar sebenarnya, termasuk juga mempermudah untuk komunikasi dan koordinasinya terkait dengan permasalahan-permasalahan kenaikan pangkat. Jadi itu yang perlu diperhatikan nanti. Manakala Kabupaten A seumpama ada permasalahan terkait masalah kenaikan pangkat, ya hubungi PIC-nya. Jadi jangan dihubungi yang lainnya, karena bisa-bisa yang lainnya tidak paham terkait masalah apa yang Anda sampaikan, karena biasanya itu yang pegangan masing-masing itu sudah tahu, oh ini tadi ada permasalahan. Walaupun sebenarnya orang lain yang kerjakan di dalam aplikasi itu ya. Jadi itu terkait masalah kenaikan pangkat. Kemudian berikutnya terkait masalah usulan kenaikan pangkat. Ah, ini usulan kenaikan pangkat. Saya kira hampir sama yang di atas tadi itu. Manakala nanti ada permasalahan di dalamnya ataukah ada yang lain-lainnya, maka yang dihubungi adalah PIC-nya. Nah, terkait dengan pencantuman gelar. Nah, ini pencantuman gelar ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Banyak sekali teman-teman kita itu memperoleh kenaikan pangkat di tahun 2023 seumpama, di Oktober 2023 dia sudah dinaikkan pangkatnya di Oktober 2023, lalu di bulan November atau Desember dia memperoleh ijazah, maka dia langsung mengusulkan pencantuman gelar. Kalau bisa ditahan dulu, walaupun sebenarnya regulasinya tidak menyebutkan tidak boleh, ya. Ini karena apa namanya?
pada saat Anda selesai, sebenarnya itu kalau di jabatan fungsional karena ada dua, reguler dengan fungsional. Kalau di reguler mungkin 4 tahun ke depan dia akan naik pangkat, maka sebelum naik pangkat barulah diusulkan pencantuman gelar. Ya, termasuk juga di jabatan fungsional. Di jabatan fungsional, kalau seumpama di jabatan fungsional itu dia peningkatan pendidikannya dari S1 ke S2 seumpama, maka sebelum mencapai angka kredit yang taruhlah dari golongan sudah golongan 3B, tetapi dia memperoleh ijazah S2, maka sebelum sampai ke 100 angka kreditnya, itu bisa memasukkan pencantuman gelar. Sehingga nanti kalau dia dinilai angka kreditnya, karena dia harus dinilai angka kreditnya 25% dari angka kredit akumulatifnya, maka nanti setelah mencukupi boleh boleh naik pangkat. Nah, ini yang perlu mungkin kita luruskan. Usahakan kalau teman-teman nanti memperoleh ijazah, jangan langsung mengirimkan. Padahal sebenarnya baru-baru sudah mengajukan kenaikan pangkat. Karena kenapa? Ada beberapa yang kami temukan setelah kami ACC PG-nya, mereka langsung meminta untuk perubahan SK. Nah, ini kendala ini yang perlu kita ini kan. Seharusnya tidak boleh merubah SK itu dengan ijazah yang diperoleh setelah kenaikan pangkat atau kebersamaan dengan kenaikan pangkat, tidak bisa kita lakukan. Jadi ini karena dianggapnya sudah eh, kita ACC pencantuman gelarnya, sehingga ya mereka menginginkan SK-nya juga berubah. Nah, ini termasuk Pak Nyoman biasanya itu temukan yang begitu. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kita itu mengerjakan kenaikan pangkat, ya kalau sudah keluar kenaikan pangkatnya, lalu muncul ijazahnya, ya nanti setelah mendekati kenaikan pangkat baru dimasukkan ijazahnya itu. Itu. Kemudian terkait dengan mutasi dan permajaan data ini yang sekarang ini kalau mutasi perpindahan, ya saya kira perpindahan ini ada beberapa yang memang yang terkait dengan mutasi ini kita pending diakibatkan karena eh, kekurangan berkas, ya kekurangan berkas. Tapi pada intinya kenaikan pangkat dengan mutasi ini itu pada saat masuk di inbox BKN itu kita akan selesaikan dalam jangka waktu paling tidak paling lama adalah 2 hari, ya 2 hari. Termasuk juga ini permajaan data nanti ini komunikasinya dengan teman-teman di PIC yang sudah kita bagikan, nantinya juga bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di bagian data. Nah, kemudian data pegawai negeri sipil melalui SIASN. Dengan data ini nanti, dengan adanya data SIASN ini, data yang ada di data pegawai negeri sipil yang ada di SIASN ini memudahkan kontrol untuk setiap pegawai karena di dalamnya itu nanti di MyASN itu sudah ada semua di dalam, termasuk di dalam nanti kalau ada yang kena hukuman disiplin itu bisa dimasukkan ke sana, sehingga nanti rekam jejak teman-teman itu bisa kelihatan di data pegawai negeri sipil yang ada di SIASN. Kemudian ada terkait dengan pensiun. Saya tidak bahas lagi masalah pensiun karena sebenarnya yang kita sampaikan di sini adalah semua data yang untuk penggunaan aplikasi ini itu mulai dari CPNS sampai dengan pensiun ada di dalamnya. Selanjutnya adalah persiapan instansi. Pada saat instansi akan mengirimkan dokumen-dokumen itu yang pertama adalah mengunduh data PNS yang akan naik pangkat. Nah,
Nah, ini alur-alur ada sembilan alur yang kita masukkan sesuai dengan yang disampaikan dari eh, Jakarta terkait dengan SIASN ini. Nah, yang pertama adalah mengunduh data PNS yang akan naik pangkat. Yang kedua adalah inventarisir PNS yang akan naik pangkat reguler dan pilihan. Nah, yang kedua eh, ini kadang-kadang sebenarnya begini, ada kalanya seharusnya dia diusulkan kenaikan pangkat reguler, tetapi dia masukkan di pilihan. Contohnya, yang bersangkutan sudah 4 tahun dalam pangkat, lalu memperoleh ijazah. Nah, tidak perlu lagi mengusulkan kenaikan pangkat PI karena sudah 4 tahun. Masukkan saja ijazahnya, eh, usulkan pencatuman gelarnya, lalu nanti dengan sendirinya juga akan masuk kenaikan pangkat reguler. Jadi pada saat kita sudah ACC kenaikan pangkat reguler, ijazahnya tersebut itu sudah bisa masuk juga. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi kadang-kadang sudah 4 tahun tapi diusulkan PG yang bersangkutan itu ikut penyesuaian ijazah. Padahal sebenarnya kalau sudah ada ijazahnya, terus dia pas golongan 2D naik ke 3A, nah ini yang golongan 2D naik ke 3A, itu bisa langsung langsung masukkan saja ijazahnya karena tinggal kita lihat nanti diusulkan dulu pencatatan gelarnya, lalu kita ACC. Nah, nantinya otomatis sudah pada saat dia naik ke 3A itu sudah ada detailnya, sudah menggunakan ijazah S1-nya. Nah, itu salah satunya ya, itu hanya salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, input data PNS yang akan diberikan kenaikan pangkat melalui SIASN. Jadi penginputannya itu melalui SIASN. Ya, semua yang akan naik pangkat akan di input datanya. Nah, saya berbicara terkait masalah penginputan data ini. Ini perkembangannya ke depan mungkin nanti akan ada perkembangan yang lebih jauh lagi terkait dengan kenaikan pangkat. Karena diprediksi ke depannya itu kenaikan pangkat itu bisa secara otomatis melalui SIASN ini. Jadi bukan hanya semata-mata pengusulan dari daerah, tapi nantinya akan kita balik mungkin. Mungkin nanti kantor regional atau apa namanya UPTK untuk membuat eh, apa satu data yang nanti akan dikirim ke daerah, tinggal daerah validasi nanti mana yang sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat 1 Februari seumpama. Kenaikan pangkat 1 Februari. Nah, pada saat kita mengirim nanti teman-teman dari PDSK mungkin dari Inka mungkin akan mengirim data-datanya ke daerah, ke setiap kabupaten, nanti di sana akan divalidasi. Ah, sistem validasinya nanti bisa saja, oh ini tidak memenuhi syarat walaupun sudah 4 tahun. Kenapa dia? Kalau reguler, ya. Kenapa dia? Ternyata yang bersangkutan ini dikena hukuman disiplin. Oleh karena itu, ya tidak mungkin diusulkan pas di 4 tahun itu. Karena dia kena hukuman disiplin. Itu salah satunya. Termasuk juga nanti yang jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional sudah dikeluarkan. Oh ini sudah bisa diusulkan kenaikan jabatan fungsional. Sudah memenuhi angka kredit. Ya, sudah terpenuhi yang lainnya, tetapi ada ternyata yang tidak terpenuhi. Apanya yang tidak terpenuhi? Ternyata yang bersangkutan belum ikut hukum, sementara dia akan naik jenjang. Ya, naik jenjang dari golongan 3C, 3B ke 3C. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya adalah memastikan data sudah benar. Jadi kalau nanti kita berharap
dari teman-teman yang bagian validator itu, bagian input di daerah itu, pada saat mengirim data, data yang dikirim adalah betul-betul valid, yang betul-betul tidak lagi bolak-balik. Karena begini, ada beberapa kendala terkait dengan kenaikan pangkat itu biasanya kendalanya tidak tepat waktu, karena itu sebenarnya ada tepat waktu sesuai dengan perban perban 4 ya. Eh, itu eh, kadang-kadang tidak tepat waktu. Kenapa dia tidak tepat waktu? Ternyata cepat memang masuk usulannya, tetapi usulan yang diusulkan dari daerah datanya tidak valid. Ya, banyak permasalahan yang ada di dalam, sehingga itu data selesai kita periksa keluar lagi. Terus mereka lengkapi masuk lagi, ternyata masuk lagi tidak valid lagi, keluar lagi. Nah, yang semacam inilah yang harus dikurangi, jangan sampai berulang 2 atau 3 kali. Kita menginginkan agar usulan yang masuk ke BKN itu paling tidak masuk kita periksa sudah sesuai langsung ACC, sehingga nanti teman-teman yang mengusulkan kenaikan pangkat itu tidak terlambat lagi penggajiannya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, itu Perban BKN nomor 4 itu tahun 2023 itu sudah ada di sana, ada yang tepat waktu, ada yang tepat gaji. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang ada di daerah. Kemudian berikutnya di submit ke SIASN ya. Ini nanti teman-teman dari instansi akan submit ke SIASN. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring progress. Nah, ini yang perlu dipantau. Teman-teman yang menginput itu selalu pantau. Karena kadang-kadang kami sudah menolak hari ini, seharusnya kalau ditolak hari ini, seharusnya hari ini dilengkapi kembali lagi. Ini tidak. Kadang-kadang ulama sekali. Kita sudah tolak hari ini, berikutnya eh, ada 2 atau 3 hari baru dia kirim lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan melalui melakukan monitoring progress, ya, lakukan monitoring progress. Karena kami juga setiap hari itu eh, pada saat sudah mulai masuk berkas, karena tanggal 1 taruhlah nanti yang periode Desember, nanti tanggal 1 Desember itu 1 Oktober itu sudah mulai masuk berkas, itu teman-teman yang ada itu sudah melakukan monitoring progress terus. Jadi hasil dari kami itu mestinya teman-teman di daerah secepatnya juga apabila ada permasalahan yang kami tolak, kami lempar keluar, maka di inboxnya instansi itu seharusnya secepatnya juga ditanggapi ya. Lalu begini, ada yang terkait dengan pembatalan kami, tetapi mungkin karena maunya cepat, ya selesai kami buatkan permasalahan, dikirim keluar, itu tidak dibaca. Kadang-kadang tidak dibaca. Teman-teman itu tidak membaca. Dia langsung dorong ulang. Nah, apa yang harus kami perbaiki, kalau apa yang harus kami ACC kalau teman-teman di luar itu tidak tidak apa namanya eh, tidak mengirim sesuai dengan pembatalan kami. Seharusnya apa yang menjadi pembatalan di situ itu dibaca lalu dilengkapi. Nah, kalau seumpama ada pembatalan yang kita keluarkan terus tidak dipahami, maka silakan koordinasi dengan PIC. Nah, itulah tugasnya PIC nanti. Oh, ini Pak, yang perlu kita lengkapi adalah ini. Kalau kalau di pembatalan itu tidak dipahami kalimatnya, ya, karena kadang-kadang ada teman juga yang membuat apa permasalahan itu tidak lengkap ceritanya, jadi sehingga teman juga di luar, apa yang dia maksud ini? Nah, jangan langsung didorong kalau yang begitu. Ditanya dulu ke bagian PIC agar nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian mempersiapkan pembuatan SK. Nah, teman-teman di daerah, saya berharap teman-teman instansi terkait dengan persiapan pembuatan SK. Kalau bisa semua instansi sudah menggunakan TPE, ya.
Kenapa? Karena ada pemotongan alur di sana. Manakala nanti Bapak Ibu nanti sudah PPK-nya sudah menggunakan TTE, maka pada saat kami sudah menyelesaikan perteknya dan itu di SK-kan, SK langsung menggunakan TTE, maka secara otomatis akan langsung masuk ke SIASN dokumennya. Jadi mudah. Nah, kalau itu tidak dilakukan, masih menggunakan tanda tangan manual, maka perpanjangan perjalanan administrasinya itu masih masih tersendat. Artinya seharusnya sudah sampai ke yang bersangkutan SK-nya, tetapi karena itu tadi harus tanda tangan TTE, ya terlambat lagi. Selesai tanda tangan TTE harus diupload ulang lagi. Nah, itu memakan waktu. Sehingga kita berharap semua instansi itu sudah menggunakan TTE pada SK. Sehingga pada saat selesai TTE, yang bersangkutan itu sudah bisa melihat di My ASN mereka punya SK. Nanti juga ada, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Mita terkait masalah ada yang link yang bisa kita lihat bagi setiap individu. Ya. Kemudian berikutnya adalah antisipasi batas waktu akhir usul KP. Nah, ini juga yang jadi masalah. Permasalahannya adalah eh, kami selalu mendapatkan usulan itu di akhir-akhir usulan. Taruhlah, kita sudah sesuai dengan Perban 4 itu atau SE 6 tahun 2000, 16 tahun 2024 23 itu sebenarnya di dalam itu sudah ada waktu yang diberikan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 ya. Tetapi teman-teman itu kadang-kadang tanggal satunya ini tidak dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah 5 hari terakhir, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, atau 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini yang membuat kami kelelahan sebenarnya. Utamanya biasanya di prode-prode yang besar, kayak prode April dengan prode Oktober. Nah, kalau yang di prode prode apa namanya Februari, prode Juni, prode Agustus, prode Desember itu mungkin tidak terlalu banyak berkas yang masuk. Tetapi kalau di prode April dengan Oktober itu biasanya banyak sekali berkas yang masuk. Sehingga apa namanya yang terkait masalah usulan itu ya mestinya secepatnya diusulkan. Ya. Kemudian target tidak ada keterlambatan SK. Nah, ini yang sebenarnya untuk SIASN ini targetnya adalah tidak ada keterlambatan SK. Ya, itu yang kita harapkan sehingga nanti semua yang naik pangkat itu tepat waktu, tepat gaji. Jadi bukan tepat waktu ya, tepat gaji. Ya, keluar SK-nya bulan depan sudah langsung mendapatkan gaji baru. Itu yang kita harapkan. Berikutnya adalah pemangkasan proses bisnis. Nah, ini yang terkait dengan SIASN ini dari 11 tahapan yang proses bisnis yang lama menjadi 3 tahapan. Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Lalu perubahan aturan terkait dengan kenaikan pangkat. Nah, perubahan aturan terkait dengan kenaikan pangkat ini masih perlukah dupa? Nah, ini sudah tidak ada lagi dupa. Yang sekarang ini sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2023 dan Permen BKN nomor 3 tahun 2023 itu sudah tidak ada lagi yang namanya dupa. Sumber nilai angka kreditnya dari mana? Sumber angka kreditnya tentunya dari predikat kinerja secara prodik atau tahunan. Nah, kemudian bagi PNS yang akan naik pangkat sekaligus peningkatan pendidikan harus dilakukan pencantuman gelar. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian ada perbaikan pertek, ya kita ada perbaikan pertek terkait dengan SK dan diusulkan melalui SIASN, ya. Jadi tidak lagi diusulkan secara manual, tetapi diusulkan melalui SIASN. Kemudian ada jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat
luar biasa baiknya. Kalau dulu-dulunya tidak ya, sekarang sudah ada ya. Jadi kalau nilainya sangat baik ya itu nanti bisa bisa diberikan kenaikan pangkat sangat luar biasa baiknya. Kemudian perolehan ijazah. Nah, ini perolehan ijazah kita sudah singgung tadi dari awal yang terkait dengan pencantuman gelar. Saya kira tidak perlu lagi kita sampaikan. Kemudian ijazah yang diperoleh dari tugas belajar, tapi saat tugas belajar diusulkan kenaikan pangkat pilihan. Nah, ini yang banyak kami temukan juga, ya. Minta nanti agar semua teman-teman yang ada di daerah, baik itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, seumpama mau tugas belajar, seharusnya ada tembusan ke BKPSDM. Nah, ada beberapa daerah yang tidak menembuskan ke sana sehingga di BKPSDM itu ada usulan masuk usulan pangkat, dia tetap usulkan dengan menggunakan angka kredit, dengan menggunakan jabatan struktural, padahal seharusnya tidak boleh. Kenapa dia? Karena seorang yang tugas belajar itu, taruhlah dia tugas belajar di Jawa, dia dibebaskan dari jabatan, diberhentikan dari jabatan sementara, itu seharusnya tidak menggunakan kenaikan pangkat dengan jabatan. Seharusnya dia boleh naik pangkat, tetapi hanya naik pangkat reguler, naik pangkat apa namanya tugas belajar. Dia 4 tahun, tidak menggunakan angka kredit. Nah, ini seharusnya yang perlu diperhatikan juga. Seharusnya ada koordinasi antar dinas, ya, termasuk di dalamnya eh, apa namanya semua dinas-dinas yang ada di instansi menyampaikan ke BKPSDM-nya apabila ada yang tugas belajar. Karena kendalanya begitu. Pada saat pengusulan kenaikan pangkat nanti ataukah pencantuman gelar nanti, pasti kami akan lihat, oh ini ternyata diberikan kenaikan pangkat saat mereka tugas belajar. Berbeda dengan yang tugas belajar mandiri, yang tidak dilepaskan jabatannya. Kalau tidak dilepaskan jabatannya, itu oke-oke saja. Kenapa? Karena yang bersangkutan masih menjalankan tugas sesuai dengan tugas-tugasnya. Ya. Kemudian ijazah tidak relevan dengan tugas. Saya kira ini tidak terlalu banyak lagi yang poin ketiga tidak terlalu banyak lagi masalah ijazah yang tidak relevan dengan bidang tugas. Ya. Berikutnya adalah ya usulan tugas belajar bernama dengan dokumen. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman di daerah. Kami akan TMS-kan apabila memang bukan surat keputusan tugas belajar yang bersangkutan. Otomatis kita akan TMS-kan. Kenapa? Ternyata punyanya orang lain. Nah, ada beberapa yang di dalamnya itu, formnya itu yang di atas tulisannya menggunakan Arial, yang di bawahnya menggunakan Calibri. Itu jadi halaman pertama menggunakan Arial, halaman kedua menggunakan Calibri. Kenapa ada demikian? Seharusnya kan pada saat pembuatan SK itu sama dari atas ke bawah, tulisannya sama, tidak berubah-berubah. Saya kira itu mungkin terkait dengan usulan ini. Berikutnya adalah jabatan fungsional wajib hukum. Nah, dengan munculnya peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023 dan Perban DKN nomor 3 tahun 2023, maka jabatan fungsional itu sekarang wajib hukum. Yang mana? Ya, yang pertama adalah pengangkatan dari jabatan lain. Lalu ada melalui promosi. Yang kedua, perpindahan dari jabatan terampil ke ahli. Nah, ini harus semuanya apa namanya mengikuti hukum dulu, lulus hukum dulu. Termasuk adalah perpindahan dari jabatan muda ke madya salah satunya, ya. Itu ya kenaikan jabatan, ya. Berikutnya adalah penilaian angka kredit jabatan fungsional. Nah, penilaian angka kredit jabatan fungsional ini berakhirnya konvensional, angka kredit konvensional itu berakhir di penilaian Desember 2022 yang dilakukan paling tidak tanggal 30 Juni 2023 yang lalu. Jadi setelah 30 Juni itu tidak ada lagi penilaian, tidak ada lagi PAK yang bentuknya adalah konvensional. Yang ada sekarang adalah sejak Januari 2023 itu, kita sudah menggunakan angka kredit hasil dari
predikat kinerja. Jadi semuanya sudah mengacu ke nilai yang diberikan oleh atasan. Apakah itu nilai baik, apakah nilai cukup, apakah nilai sangat baik. Nanti hasilnya itu yang dituangkan ke dalam angka kredit. Nah, berikutnya adalah kita mengantisipasi dengan kenaikan pangkat 6 kali yang sudah mulai berjalan ini di 2024 ini. Sebenarnya kalau sesuai dengan Perban BKN nomor 4 ini, yang KP 6 kali ini lebih enjoy teman-teman di KP mengerjakan dibanding dengan 2 periode. Kalau 2 periode itu lama waktu istirahat, tetapi pada saat masuk berkas itu setengah mati. Kenapa saya katakan itu langsung masuk puluhan ribu? Nah, beban kita itu sekitar 40 ribuan, 30 ribuan sampai 40 ribuan per periode. Jadi mutasi itu mengerjakan pangkat itu sekitar hampir 80 ribu setiap tahunnya itu kalau kita bagi dua memang kita kewalahan. Tapi sejak 6 periode ini itu agak mudah ya, tidak terlalu secara signifikan kita harus kerja sampai subuh apa ya, saya kira itu. Eh, yang terakhir mungkin karena ini kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan. Nah, ini yang terkait dengan ini masih banyak teman-teman yang mengatakan saya sudah 4 tahun Pak, tapi tidak naik pangkat. Nah, untuk kenaikan pangkat reguler itu berakhir sampai dengan 1 Oktober 2023. Jadi yang lewat itu sudah 4 tahun tapi lewat itu tidak bisa lagi kita berikan. Nah, uh, kalau yang seumpama nanti untuk kenaikan pangkat hasil penyetaraan ini, maka untuk kenaikan pangkat pengusulan sekarang ini itu sudah harus menggunakan angka kredit. Tetapi angka kredit itu mesti diperhatikan, jangan sampai nanti angka kredit yang dikeluarkan oleh instansi pembina, ya sudah karena dikeluarkan oleh instansi pembina, ternyata ya teman-teman tidak sesuai angka kreditnya, dia merubah nilai angka kreditnya. Jangan, ya, itu tidak boleh. Jadi apa yang dikeluarkan oleh instansi pembina, nilai-nilai yang dikeluarkan oleh instansi pembina itu tidak boleh dirubah, ya. Jadi kita apa namanya sesuai dengan ketentuan dan di sana juga kalau yang jabatan penyetaraan ini kemarin itu sudah ada kolom-kolom apa namanya angka kreditnya berapa angka kredit yang diberikan untuk golongan sekian untuk masa kerja sekian tahun itu sudah ada, jadi tidak bisa dirubah-rubah di dalam, ya harus sesuai dengan ketentuan itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan permasalahan-permasalahan dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam terkait dengan SIASN ini. Mungkin nanti Pak Nyoman nanti akan menyampaikan beberapa hal lagi terkait dengan priorisasinya. Ya, ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali informasi yang dibagikan oleh Bapak Asfari. Mungkin selanjutnya dari Bapak Sanggerman ada yang mau ditambahkan Kak terkait priorisasinya Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terkait dengan yang telah disampaikan oleh kapitulasi tadi terkait dengan kenaikan pangkat, perlu saya juga sedikit untuk menyampaikan regulasi terkait dengan dinamika kenaikan pangkat yang telah disampaikan tadi ya. Kalau berdasarkan dengan aturan yang telah beberapa kali ada perubahan terkait dengan undang-undang yang disampaikan tadi, Undang-Undang 20 tahun 2023, namun sebelumnya itu mengacu ke Undang-Undang 5 tahun 2015. Nah, ini juga terkait dengan jabatan fungsional ya. Jadi kalau jabatan fungsional sebelum keluarnya Permen 1 tahun 2023, ya ini kita mengacu ke sebelumnya itu Permenpan nomor 13 tahun 2019 tentang pembinaan penetapan dan prosedur jabatan fungsional. Di mana pada saat ditetapkan Permenpan 13 tahun 2019, di situ disebutkan terkait dengan angka kredit yang digunakan di dasar kenaikan pangkat tidak lagi menggunakan angka kredit
profesional tetapi sudah menggunakan angka kredit integrasi berdasarkan tingkat kinerja. Di dalam uh, Aturan Penerimaan Nomor 13 tahun 2019 di situ disebutkan juga mekanisme terkait dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dapat dilakukan dengan 4 cara yang tadi sudah disampaikan juga Pak Kabid Mutasi, yaitu pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional yang melalui formasi, kedua pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, ya. Ketiga, pengangkatan melalui passing, dan keempat, pengangkatan melalui promosi ini dalam hal bentuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Namun di dalam Penerimaan 13 tahun 2019 saat itu juga, di situ disebutkan juga pengangkatan jabatan fungsional yang melalui penyetaraannya, penyetaraan ya, di mana pada saat itu yang penyetaraan dimulai awalnya sebelum keluarnya Penerimaan 17 tahun 2021, itu mengacu ke Penerimaan 28 tahun 2019. Sejak keluarnya Penerimaan 17 tahun 2021 mencabut Penerimaan 28 2019, maka penyetaraan bagi jabatan administrasi, ya PNS yang memiliki jabatan administrasi dalam ini pengawas, itu diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan tadi, ya. Terkait dengan angka kredit yang digunakan yang saya sampaikan tadi, tidak lagi menggunakan angka kredit yang sebelumnya. Misalnya untuk naik pangkat golongan 3A ke 3B, itu angka kreditnya dulu yang disyaratkan minimal 100. Sekarang tidak. Itu sudah menggunakan angka kredit berdasarkan Penerimaan 13, ya. Walaupun Penerimaan 13 itu sudah dicabut dengan keluarnya Penerimaan 1 tahun 2023. Di sini perlu saya sampaikan sedikit perolehan angka kredit yang menggunakan angka kredit integrasi, ya. Seperti contoh umpamanya, seorang PNS yang naik pangkat dari golongan 3A ke 3B. Berapa sih angka kredit profesinya per tahun? Itu 12,5. Dari mana sih angka kredit 12,5 itu yang diperoleh? Ya, sesuai dengan Penerimaan 13 saat itu, ya, itu sudah disebutkan itu berdasarkan analisis beban kerjanya, berdasarkan volume pekerjaan dalam 1 tahun. Jadi itu dikalikan dengan jam kerja efektif. Kalau jam kerja efektif kita dalam 1 tahun itu dihitung 1.250 jam, ya. Jadi cara perhitungannya seperti ini. Kita bekerja, PNS yang pada saat itu bekerja dalam 1 hari kan 5 jam. 5 jam. Dalam 1 minggu kita bekerja juga berarti kita hitung yang normalnya itu 5 hari kerja, ya. Berarti 5 jam dikali 5 hari kerja. Sekarang ditambah dengan 1 tahun itu berapa minggu? 1 tahun berapa minggu? Berarti kalau kita hitung normal itu 52 minggu kan? 52 minggu kita bulatkan jadi 50 minggu. Kenapa kita bulatkan menjadi 50 minggu? Karena 2 minggunya itu tidak dihitung karena sudah dipotong masuk dengan cuti tahunan yang tidak dihitung dalam pelaksanaan tugas. Jadi kita hitung 5 jam dikali 5 hari kerja dikali 50 minggu, berarti jam kerja efektif kita itu dalam 1 tahun 1.250 jam. Sehingga setelah perhitungan sesuai dengan Penerimaan 13 tahun 2019, itu setelah dihitung berdasarkan analisis beban kerja, berdasarkan volume kegiatan dalam 1 tahun, sudah dihitung. Misalnya ya, untuk jabatan terampil, ya, jabatan pelaksana lanjutan atau mahir, itu sudah dihitung volume kegiatan dalam 1 tahun itu 0,01, ya. Coba kalau kita hitung 0,01 dikali 1.250 jam, itulah angka koefisien per tahunnya itu mendapatkan 12,5 angka kredit untuk per tahun. Contoh berikutnya lagi untuk jabatan penyelia atau dalam hal untuk jenjang jabatan ahli muda, itu angka kredit koefisiennya itu per tahun kan 25. Jadi perhitungannya sama tadi, ya, berarti 0,02 ini volume kegiatan dalam 1 tahun berdasarkan analisis beban kerja dikali 1.250 jam, itu memperoleh hasil 25 angka kredit untuk per tahun. Mungkin itu sementara Pak, Bapak Ibu peserta yang bisa saya tambahkan sedikit terkait dengan dinamika kenaikan pangkat yang disampaikan oleh Kabid Mutasi. Jadi saya kembalikan ke host Ibu Mita untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi yang telah dibagikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin saya garis bawahi 2 hal besar. Yang pertama yaitu untuk usulan kenaikan pangkat yang sebelumnya 2 periode, pada tahun 2024 ini usulan kenaikan pangkat sudah dimulai 6 periode. Jadi mungkin yang sebelumnya kita harus menunggu 6 bulan untuk usulan kenaikan pangkat selanjutnya,
pada tahun 2024 ini, usulan kenaikan pangkat, jika status kenaikan pangkatnya perbaikan di bulan Februari, maka perbaikan usulan kenaikan pangkat tersebut dapat dilengkapi di 2 bulan berikutnya, yaitu pada periode April. Baik untuk hal yang perlu digarisbawahi, yang kedua yaitu pejabat fungsional yang sebelumnya itu mengumpulkan dupa angka kreditnya berdasarkan butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya. Pada tahun 2023, pejabat fungsional angka kreditnya murni berdasarkan dengan predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu pejabat fungsional tidak perlu lagi nih ribut mengumpulkan angka kredit berdasarkan butir kegiatannya karena sudah berdasarkan dengan predikat kinerja. Terima kasih Bapak atas informasi sharing ilmunya yang sangat menarik dan informatif. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita sapa dulu. Saat ini sudah ada sekitar 834 yang telah join Zoom Ngopi Manja. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dalam acara Ngopi Manja Kantor Regional 4 BKN Makassar. Baik, izin mungkin langsung saja ke sesi pertanyaannya. Ada yang bertanya nih Pak, dari Febriansyah Pratama. Pertanyaannya, bagaimana prosedur kenaikan pangkat bagi seorang ASN yang beralih status atau invasi menjadi pejabat fungsional ahli pertama dengan golongan uang 3C atau 3D? Jadi dia golongannya 3C tapi jenjangnya ahli pertama. Apakah masih bisa naik pangkat di atas lebih tinggi atau harus ukom dulu untuk naik jabatan? Terus yang kedua, bagaimana pegawai yang telah melakukan izin belajar pada saat mau mencantumkan gelar pendidikan atau profesi akan tetapi telah mengajukan ke PPK instansinya? Apakah masih bisa diusulkan pencantuman gelarnya melalui CSN? Boleh Bapak silahkan dijawab mungkin dari Pak Fadli dulu atau Pak Nyoman dulu silahkan. Langsung Pak. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Febriansyah. Pak Febriansyah dari Di sini tidak sebutkan instansinya. sebutkan instansinya ya, bagaimana proses untuk pengangkatan dan jabatan melalui passing dan kenaikan pangkatnya ya. Baik, sesuai dengan Permen 1 2023 dan Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ya. Nah, ini dilihat dari golongan ruang ya, golongan ruangnya 3C Pak ya. Jadi kalau terkait dengan angka ini itu silakan Bapak Ibu itu bisa melihat tabel ya, lihat dari pengalaman pangkatnya beberapa tahunnya itu kalau dalam hal angka kredit melalui penyesuaian atau passing itu sudah ditentukan paling tinggi 4 tahunnya. Dilihat di situ apabila angka kreditnya sudah mencukupi untuk hal kenaikan pangkat yang disyaratkan. Misal dari golongan 3C ke 3D ya, ini angka kredit yang dibutuhkan kan 100 ya. Tetapi pada saat masa impasingnya itu angka kreditnya yang diberikan pada situ berdasarkan pangkat, masuk ke pangkatannya. Nah, sehingga belum mencukupi 100, nanti setelah apabila mencukupi angka yang disyaratkan untuk ke golongan 3D dalam jenjang yang sama, itu baru dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit yang sebagai syarat untuk kenaikan pangkat ya. Ini dalam hal masih dalam jenjang jabatan yang sama. Perlu juga memperhatikan syarat usia ya untuk pengangkatan melalui passing, bukan hanya yang diperhatikan syarat usia untuk pengangkatan dari jabatan lain, termasuk juga pengangkatan melalui passing. Itu sementara jawaban dari kami. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi saya kira itu ya seperti yang dijelaskan tadi Pak Nyoman itu ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi. Nah, termasuk di dalamnya karena sesuai dengan ada beberapa yang dikeluarkan oleh instansi pembina itu tidak ada syarat usia di dalamnya. Nah, kalau yang demikian ini tidak ada syarat usia di dalamnya terkait masalah passing ini, maka rujukannya adalah ke Permenpan 1 dan perbandingan. Ya, saya kira itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Baik, terima kasih. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Febrian. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Bapak izin dari Zoom. Saya golongan uang 3A. Akan naik pangkat periode Desember dan saya sudah memperoleh ijazah S2. Apakah saya harus mengusulkan cantuman gelar dulu baru diusulkan pangkatnya atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Ya baik, terkait yang sudah disampaikan Pak David mutasi tadi ya, perolehan ijazah setingkat lebih tinggi itu dapat disesuaikan ya. Namun apabila dengan jenjang pendidikan S2 yang belum ya mencapai dengan kesetaraan pendidikan yang sekarang diduduki, misalnya golongan 3B, itu belum dapat diajukan pencantuman gelar karena
pendidikan untuk jenjang S2 itu apabila sudah menduduki jabatan atau menduduki golongan ruang 3B. Pertanyaan apakah dapat disesuaikan? Itu dapat dilakukan dalam hal untuk kenaikan pangkat penyusun ijazah karena pangkatnya masih satu tingkat di bawah pendidikan S2. Jadi apabila posisinya masih golongan 3A, ya, angka kreditnya umpamanya yang disampaikan Pak Kabit tadi, apabila belum mencukupi untuk ke golongan ruang 3B, dapat mengikuti ujian penyelesaian ijazah sehingga kenaikan pangkat ke 3B dengan angka kredit itu dapat terpenuhi. Namun apabila angka kreditnya sudah terpenuhi, ya, untuk ke golongan 3B dengan ada pendidikan yang dinilai, ya, sehingga mencukupi untuk ke golongan 3B, tidak perlu mengikuti ujian penyusunan ijazah. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih terkait pencantuman gelar nih Pak, bagaimana jika ada case di daerah yang bersangkutan usul pangkat nih, tetapi gelarnya belum tercantum di SKKP terakhirnya. Lalu ijazahnya diperoleh di tahun 2021. Yang bersangkutan ini merupakan pejabat fungsional. Apakah ijazahnya tersebut dinilai di PAK konvensionalnya karena ijazahnya diperoleh 2021, ataukah dinilai di hak konversinya karena pencantuman gelarnya ditetapkan 2024? Seperti apa Pak jika ada kasus yang seperti itu? Ya, baik. Ini yang sudah disampaikan Pak Kabit juga tadi, ya. Ini termasuk permasalahan yang kami sering jumpai di lapangan, ya, pada saat usul proses kenaikan pangkat dengan memperoleh ijazah yang digunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi yang pertanyaan tadi, apakah ijazah kami dapat dinilai di penilaian Pak konvensional yang penilaiannya pada saat itu dinilai sampai dengan akhir Desember 2022. Walaupun ijazah kami peroleh tahun 2021 atau 2022. Namun, ya, ijazah yang Bapak Ibu ajukan untuk pencantuman gelar itu diajukan umpamanya tahun 2024, ya. Itu tidak dapat dinilai di penilaian Pak konvensional. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan yang mungkin sudah mungkin sudah disampaikan melalui BKD atau yang bersangkutan, penyampaian secara tertulis bahwa untuk penilaian PAK konvensional itu dinilai sampai dengan akhir Desember 2022 dan ditetapkan paling lambat 30 Juni tahun 2023. Apabila ada ijazah baru, ya, setingkat lebih tinggi yang dinilai melalui pencantum gelar tahunnya umpamanya tahun 2024, itu tidak bisa dimasukkan ke penilaian PAK konvensional. Maka ijazah itu dapat dinilai di PAK konversi, ya. Jadi tidak dapat dinilai di PAK konvensional. Sementara itu, terima kasih. Baik, mungkin Pak Menteri ingin menambahkan sedikit Pak. Ya, saya kira itu sudah jelas sekali, ya. Perolehan ijazah itu kapan dia diperoleh? Kalau dia perolehannya tahun 2022, maka otomatis kalau belum dinilai dalam PAK konvensional, maka tentu nanti akan dinilai di PAK konversi. Ya, saya kira itu mungkin seperti yang dijelaskan tadi Pak. Baik, sangat menarik dan sangat informatif sekali jawaban dari Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin setelah dari chat Zoom, Bapak Ibu yang langsung boleh silahkan raise hand. Jika ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Bapak Muhammad Yusran Rahman. Silahkan Bapak. Baik, Bapak, selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sifatnya krusial yang kami harus sampaikan dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Yang pertama, saya ingin memperjelas terkait dengan PRKBKN nomor 6 tentang petunjuk pelaksanaan PP 94 tentang disiplin ASN, tentang disiplin PNS. Jadi saya melihat di pasal 55 ini bunyinya bahwa PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Jadi saya melogikakan seperti ini, bahwa apabila seorang ASN tersebut telah menjalani hukuman sanksi disiplin tingkat berat, apakah itu penurunan jabatan selama 12 bulan atau pemberhentian jabatan selama 12 bulan, ketika yang bersangkutan bertepatan dengan kenaikan pangkatnya, dalam artian bahwa yang bersangkutan tidak dapat diusul. Begitu maksudnya apa ya? Saya butuh penjelasan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua,
terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat ASN yang pernah dijatuhi sanksi disiplin. Nah, saya melihat di aplikasi Asia ASN ini, pada saat kita menginput ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, baik apakah disiplin ringan, sedang atau berat, contoh kasus disiplin ringan saja, jadi di situ ada batas berlakunya atau batas berakhirnya masa hukuman disiplin. Nah, padahal kita ketahui sendiri bahwa sanksi disiplin ringan tersebut itu berlaku pada saat yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Jadi misalnya ditetapkannya tanggal 1 Maret, berarti pada saat itu yang bersangkutan masa berlakunya. Nah, yang jadi permasalahannya di kami, pada saat yang bersangkutan mengusul kenaikan pangkat, taruhlah di periode Oktober atau di periode Juni, yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat karena itu tadi masa berlaku sanksi disiplin masih muncul. Jadi yang bersangkutan tidak dapat diusul. Nah, di dalam aplikasi ACICN sendiri itu kita tidak dapat menambah 1 hari masa menambah 1 hari dari tanggal penetapan untuk berakhirnya masa sanksi disiplin. Ya, kan jelas sekali bahwa peraturan sanksi disiplin itu atau sanksi disiplin itu berlaku pada saat yang bersangkutan, sanksi disiplin ringan itu berlaku pada saat yang bersangkutan dijatuhi sanksi, seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan dari tadi ada poin yang mengatakan bahwa target pengusulan kenaikan pangkat itu tidak ada keterlambatan. Nah, yang jadi permasalahannya kami ini mungkin bukan dari BKN tapi dari provinsinya sendiri. Kami sudah mengusul dari BKN dan BKN sudah mengusul Pertek ya, tidak ada permasalahan, namun penerbitan SK-nya yang bermasalah, yang lama. Akhirnya ada beberapa pegawai yang otomatis untuk pengampunan gajinya itu agak terlambat. Nah, jelas memang mengatakan di PP 9 tahun 2003 gubernur mempunyai kewenangan dalam hal penetapan kenaikan pangkat untuk golongan 4A, 4B di kabupaten kota. Jelas mengatakan. Namun setelah terbitnya PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ini, jelaskan bahwa PP 9 ini sudah dicabut. Nah, kemudian di dalam peraturan itu jelas kewenangan PPK adalah melakukan mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Nah, pemberhentian sendiri itu kan sudah diserahkan ke PPK. Kenapa kenaikan pangkat tidak diserahkan ke PPK kabupaten kota saja? Seperti itu. Itu yang jadi permasalahan. Mungkin untuk sementara itu saja dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, silakan. Terkait dengan jabatan fungsional tadi. Ya, terkait dengan kenaikan pangkat tadi itu, begini. Kalau terkait dengan aplikasinya itu, saya sudah jelaskan tadi bahwa aplikasi itu ranahnya ke bagian singkat ya, jadi bukan kita, tetapi masalah yang ada di dalam itu tetap harus dikomunikasikan dengan PIC. Ya, kalau yang tadi persoalan tidak bisa diusulkan diakibatkan karena itu tadi. Nanti akan dijelaskan Pak Nyoman beberapa hari lagi terkait dengan yang tadi. Lalu masalah yang kenaikan pangkat ya. Persoalan yang muncul sebenarnya yang taruhlah kalau seumpama seseorang di dalam hukuman disiplin penurunan pangkat itu kan sebenarnya kan di dalam ketentuan aturan itu kalau dia diturunkan pangkatnya seumpama 1 tahun maka masa kerja untuk kenaikan pangkat itu tidak terhitung. Jadi kalau seumpama dia nanti 2024 harusnya dia bisa naik pangkat, tetapi karena dia kena hukuman penurunan pangkat 1 tahun, maka otomatis ditambah lagi 1 tahun. Itu kalau terkait masalah usulan itu. Mungkin tadi sumbernya dari situ terkait masalah aplikasi itu tadi. Kita kan mesti melihat juga sesuai dengan aturan yang ada.
seseorang yang dihukum itu dalam 1 tahun, ya masa kerja untuk kenaikan pangkatnya itu tidak terhitung. Jadi kalau dia dihukum 1 tahun, berarti nanti 5 tahun, tahun kelima baru dia bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Saya kira itu kalau yang terkait dengan ya, jawabannya dijelaskan lagi yang ini. Baik, sedikit saya tambahkan juga dari jawaban Pak Bupati tadi, ini terkait dengan seorang PNS yang kena hukuman disiplin ya sesuai dengan PP 94 tahun 2021 dan Peraturan BK nomor 6 tahun 2021 tentang pelaksanaannya terkait dengan hukuman disiplin. Seorang PNS yang mengalami penundaan kenaikan pangkat 1 tahun ataupun penurunan pangkat, umpamanya Pak ya, penurunan pangkat 1 tahun itu ya, setelah yang bersangkutan menjalani ya, ini paling tidak itu ada lagi surat dari PPK ya, terkait dengan baik itu penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah itu sesuai dengan ketentuan itu dikembalikan lagi ke pangkat awal semula atau setelah menjalani hukuman disiplin. Sehingga kenapa? Kalau ini tidak ada dasar untuk penetapan kembali ke pangkat semula atau penundaan setelah berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin, ini nanti yang Bapak sampaikan tadi itu nanti akan muncul di umpamanya di CSN ya, yang bersangkutan stuck masih jabatannya masih status kedudukan hukum masih menjalani hukuman disiplin. Dengan adanya yang saya sampaikan tadi, apabila sudah menjalani terkait dengan hukuman disiplin tersebut, segera nanti menginformasikan ke BKN Regional 4, umpamanya, kalaupun itu kewenangan di Regional 4, silakan nanti Bapak itu bisa menyampaikan ke bagian informasi data untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini untuk di dalam data yang bersangkutan itu sudah menjalani berupa hukuman disiplin yang telah dilalui pada saat itu, sehingga nanti untuk proses pangkatnya itu tidak terkendala berikutnya. Seperti itu Pak ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga telah menjawab pertanyaan dari Bapak Yusfan. Baik, mungkin terkait dengan kendala aplikasi yang tadi ditanyakan, nanti kami akan diskusikan lagi Pak dengan tim teknis IT kami. Baik, mungkin untuk pertanyaan Zoom selanjutnya dari BKPSDM Konawe, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang host, Pak Kabit dan Pak Nyoman. Ya, Saya Asrul Jaya dari BKPSDM Konawe, Pak. Saya ingin bertanya terkait penjelasan Pak Supardi terkait golongan 2D ke 3A di jabatan fungsional tertentu, fungsional umum, bahwa apabila yang bersangkutan sudah 4 tahun dalam jabatan terakhir, dalam KP terakhir, bisa diusulkan naik jabatan, naik pangkatnya tanpa melalui ujian dinas. Yang saya ingin pertanyakan, apakah ketentuan tersebut berlaku kepada jabatan fungsional tertentu? Contoh, yang bersangkutan diangkat ke golongan 2C. 4 tahun kemudian dia ada ijazah barunya, ijazah peningkatan pendidikannya S1. Apakah yang bersangkutan bisa diusulkan ke 3A tanpa melakukan ujian dinas, ujian penyusunan ijazah? Itu saja Kakak atau ada lagi yang mau ditanyakan? Yang kedua, pertanyaan kasus kedua lagi. Kemarin kami sempat untuk mengusulkan perpindahan kenaikan jabatan atau jabatan auditor. Yang bersangkutan sebelumnya dia pegawai di luar dari Kabupaten Konawe, pindah instansi ke Kabupaten Konawe dengan jabatan auditor muda. Sebelum pindah, yang bersangkutan sudah melakukan uji kompetensi ke Madya. Di saat pindah ke Konawe, yang bersangkutan ingin melakukan KP naik jenjang ke Madya. Apakah kami bisa untuk menaikkan jenjang ke Madya tanpa harus mengajukan usulan ke Menpan RB bahwa kebutuhan jabatan yang ada di Konawe itu belum ada jenjang madyanya? Itu aja Pak Nyoman. Ya,
Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja dari narasumber kita. Ya. Baik, dari Pak Fahmi dulu. Ini terkait dengan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi begini, kalau dia jabatan reguler, dia pelaksana golongan 2D, kalau dia sudah 4 tahun dan telah memperoleh ijazah S1, maka ya tidak perlu ikut lagi ujian penyesuaian ijazah, cukup dengan pencantuman gelar, karena sudah waktunya juga naik pangkat ke 3A. Jadi saya kira begitu, sudah waktunya naik ke 3A. Untuk apa lagi dia ikut ujian penyesuaian ijazah sementara dia sudah waktunya untuk naik pangkat reguler. Nah, kalau seumpama dia naik pangkat reguler, walaupun tidak ada ijazahnya kan sudah bisa naik pangkat ke 3A. Nah, oleh karena itu cukup dengan pencantuman gelar nanti akan kita ACC S1-nya. Saya kira itu. Terkait dengan jabatan fungsional itu sudah diatur kalau yang jabatan fungsional itu 2C ya, 2C telah memperoleh ijazah S1, maka ya kalau dia mau penyesuaian ijazah itu boleh, sah-sah saja. Sesuai dengan surat dari deputi mutasi bahwa apabila telah memperoleh angka kredit yang sudah terpenuhi, taruhlah dia begini Pak, jabatan fungsional, tetapi dia butuhkan angka kredit 60 untuk naik ke 3A, maka setelah terpenuhi angka kredit 60 setelah dihitung angka kredit dari ijazahnya, maka dia bisa langsung pengusulan. Kenapa? Karena sudah memenuhi angka kreditnya. Dengan memasukkan ijazah tadi, karena dinilai 25% dari akumulatif apa namanya jabatannya tadi, angka kreditnya ya. Kemudian nanti kalau dia tidak mencukupi, barulah ikut ujian penyesuaian ijazah untuk menutupi angka kredit yang kurang tadi. Kalau dia belum cukup 60, ya. Saya kira itu mungkin Pak Nyoman nanti akan jelaskan yang terkait dengan auditor, atau saya sampaikan sebenarnya begini Pak, kalau yang seseorang yang lulus hukum itu sebenarnya kalau seumpama dia perpindahan, itu dilihat dari hukumnya kapan dia lulusnya, karena berlakunya sertifikat itu ada masa berlakunya 2 tahun. 2 tahun. Kalau dia lewat dari itu, maka dia paling tidak harus ikut hukum lagi karena dianggap kadaluarsa. Tetapi kalau dia tidak kadaluarsa, maka apabila di tempat barunya ada lowongan jabatan, maka boleh saja diangkat dalam jabatan. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Nyoman. Cukup. Ya. Ya, Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita satu lagi dari Zoom, lalu beralih ke chat. Baik, dari Dinas Kesehatan, dari Perpus Kota Parepare dulu deh, yang lebih duluan angkat tangan. Jim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana Pak pertanyaannya? Ini kan Pak, pustakawan ahli muda mau naik pangkat dan jenjang jabatan ke ahli madya. Tapi masalahnya sekarang informasi jabatan ahli madya tidak tersedia di daerah kami. Kami sudah mengusulkan ke Perpusnas, tapi di daerah kami ini terkendala masalah biaya anggaran. Jadi sampai sekarang tidak ada penyelesaian di daerah kami. Bagaimana petunjuknya Pak? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja oleh narasumber kami, Bapak Supardi. Ya, mungkin Pak, terkait dengan jabatan fungsional ya, jabatan fungsional apapun itu kalau di sana tidak ada formasi, maka tentu tidak bisa kita masuk. Artinya kalau jabatan itu di Kota Parepare hanya jabatan sampai dengan jabatan muda, maka ya itu tidak bisa kita naik ke madya. Kenapa? Karena memang peruntukannya hanya sampai muda. Nah, itu harusnya koordinasi dengan instansi pembina. Koordinasinya dengan instansi pembina. Nanti akan dilakukan analisis jabatan, apakah dibolehkan di sana untuk diberikan jabatan madya itu. Nah, hasil dari situ nanti
itulah nanti yang akan disampaikan ke Menpan untuk pengisian jabatan itu. Jadi saya kira itu yang perlu. Tetapi sepanjang tidak ada jabatan madya di sana, itu tidak bisa naik. Berbeda kalau ada jabatan madya tetapi penuh, ya. Kalau ada jabatan madya tetapi penuh dan Anda sudah lulus madya, maka itu bisa diberikan kenaikan pangkat satu tingkat, satu kali, ya. Tetapi tidak akan diberikan kenaikan jabatan. Kenapa? Karena jabatan itu sudah penuh. Itu. Kapan dia bisa diberikan jabatan? Pada saat ada satu orang seumpama sudah pensiun kah atau bagaimana kah, maka itu bisa menggantikan. Dan angka kreditnya nanti akan kembali nol seperti pada saat dia diangkat ke dalam jabatan yang baru. Itu. Saya kira itu mungkin Pak terkait dengan ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Supardi. Mungkin karena sudah banyak juga pertanyaan melalui chat Zoom, kita beralih ke chat Zoom dulu, Bapak Ibu. Izin Bapak, ini ada pertanyaan nih. Yang bersangkutan merupakan pejabat struktural yang disetarakan menjadi jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat sesuai pangkat reguler. Kami naik pangkat periode April 2024. SK kenaikan pangkat terakhir saya belum disetarakan, yaitu tahun 2020. Pertanyaannya, apakah untuk kenaikan pangkat saya menggunakan angka kredit, sementara ada kebijakan tahun sebelumnya pejabat fungsional yang disetarakan diberikan kesempatan satu kali naik pangkat tanpa menggunakan angka kredit. Bagaimana pencerahannya dari Bapak Hermawan? Mungkin Pak Hermawan silakan. Ya, baik, terkait bagi PNS yang dalam hal ini jabatan administrasi yang disetarakan ke jabatan fungsional yang telah disampaikan tadi Pak Kabir terkait dengan kenaikan pangkatnya, sampai kapan sih bagi PNS yang terdampak penyataan itu diberikan pangkat 4 tahun atau reguler, ya, itu diberikan sampai dengan kenaikan pangkat Oktober 2023. Namun apabila ya setelah melewati pangkat untuk periode Oktober 2023, bagaimana tarif kepangkatan berikutnya bagi PNS yang setelah melewati kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2023 yang melalui penyataan, berarti kenaikan pangkat untuk berikutnya itu sudah menggunakan angka kredit, ya, tidak lagi menggunakan kenaikan pangkat yang reguler berdasarkan 4 tahun dalam pangkat akhir. Ini sudah ketentuan berlaku mulai periode Februari 2024. Nah, itu jadi sudah menggunakan angka kredit. Ya. Misalnya Bapak posisi golongan 3C, ya, Oktober 2020 yang seharusnya naik pangkat 2024 ini sudah menggunakan angka kredit untuk naik pangkat ke setingkat lebih tinggi ke golongan ruang 3D. Sementara itu, ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana nih Pak, jika ada case nih di daerah terkait dengan penyetaraan yang bersangkutan golongan ruang 4A, JR hasil penyetaraan, pendidikannya S2, menduduki golongan ruang 4A karena yang bersangkutan S2. Lalu karena yang bersangkutan menduduki S4 sebelumnya, disetarakannya ke ahli muda, apakah yang bersangkutan ini dapat diusulkan langsung KP ke 4B-nya, ataukah seperti apa nih Pak jika ada kasus yang seperti ini? Ya, baik. Dalam hal kasus seperti itu kita tidak berbicara kenaikan pangkatnya dulu, ya, karena yang bersangkutan ini sudah pada posisi pangkat puncak berdasarkan pendidikan S2, ya, yang terdampak penyetaraan kemarin sesuai dengan Permen 17 tahun 2021, golongan ruang 4A, pendidikan S2 dengan jabatan muda. Nah, untuk jenjang karir kepangkatannya itu, ini terpilih dulu jabatannya, ya, karena yang bersangkutan ke posisi golongan ruang 4A dengan jabatan muda. Harus terpilih dulu, ya, untuk dinaikkan untuk ini kenaikan jabatan untuk jabatan madya-nya, ya, sehingga yang bersangkutan mengikuti dulu lulus uji kompetensi untuk jenjang jabatan madya, ya. Setelah yang bersangkutan walaupun sudah posisi golongan 4A, ya, mengikuti dan lulus uji kompetensi jenjang madya, yang bersangkutan, ya, setelah memiliki jabatan madya berarti angka ini kita reset kembali 0, ya. Untuk kenaikan pangkat berikutnya ke 4B, ya, setelah kenaikan jenjang jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK,
kita riset mulai dari 0 ke 150. Dari angka kredit tersebut yang setelah kenaikan jenjang dihitung dari 0 karena sudah posisi sama dia, baru kita hitung nanti paling kurang 4 tahun ke depan ya, 4 tahun ke depan umpamanya ya, dengan angka kredit koefisiennya sudah posisi 4A, koefisien per tahunnya 37,5 ya. Untuk tahun berikutnya lagi 37,5. Untuk tahun ketiga 37,5, tahun keempat 37,5, sehingga pada saat ya memenuhi angka kredit dalam hal ini 4 tahun sudah terpenuhi, mengumpulkan angka kredit 150, baru bisa dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke golongan ruang 4B. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Terkait dengan itu sebenarnya ada juga yang gini. Itu kalau yang tadi itu sudah dijelaskan dengan Pak Nyoman, tapi yang ada juga yang begini, dia sudah posisi di 4A, lalu mereka itu masih jabatan muda tadi, jabatan muda. Pada saat yang bersangkutan sudah 4 tahun lebih, mereka mengusulkan kenaikan pangkat karena dianggapnya angka kredit yang dia peroleh itu di jabatan muda bisa naik ke 4B. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa dia tidak? Karena dia belum menduduki jabatan madya ini. Nah, pada saat dia menduduki jabatan madya tadi, seperti yang disampaikan Pak Nyoman itu otomatis angka kreditnya itu kembali ke nol. Sehingga walaupun sudah 4 tahun di sana, dia harus mulai lagi mengumpulkan kredit untuk naik ke 4B itu dengan angka kredit paling tidak 150 tadi. Jadi ada yang kami TMS-kan itu dari beberapa usulan itu diakibatkan karena itu tadi yang bersangkutan sudah posisi 4A, lalu dia mengumpulkan angka kreditnya itu dia menggunakan untuk naik pangkat ke 4B, padahal sebenarnya di sana itu angka kredit tadi itu dia gunakan untuk naik jabatan. Nah, ketika dia naik jabatan, otomatis angka kreditnya hilang menjadi nol. Karena yang membuat angka kredit itu hilang adalah kenaikan jabatan. Saya kira itu mungkin. Baik, sangat informatif sekali jawaban dari Bapak Supardi dan Bapak Fani Nyoman. Baik, mungkin sebelum ke pertanyaan live Zoom selanjutnya, kita ucapkan selamat datang kepada 1.000 peserta Zoom Ngopi Manja di siang ini. Selamat datang Bapak Ibu Sobat BKN dalam acara Ngopi Manja Kanrek 4 BKN Makassar. Mungkin karena waktu kita tinggal 15 menit, satu pertanyaan terakhir dari live Zoom, boleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten NPK. Ya. Ibu yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten NPK. Izin Ibu masih di mute. Langsung saja di sini. Baik, kalau misalkan dari Zoom-nya tidak ada, karena waktu kita sangat terbatas nih Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait kenaikan pangkat untuk periode Desember. Untuk kabupaten kami ini ada beberapa teman-teman yang akan naik pangkat, sementara untuk nilai SKP-nya itu harus diambil dari aplikasi Ekin. Sementara kabupaten kami belum menggunakan penilaian kinerja dari aplikasi Ekin. Izin, bolehkah kami masih menggunakan SKP secara manual? Untuk pertanyaan kedua, untuk kenaikan pangkat, ada beberapa teman yang mengusul kenaikan pangkat. Apakah boleh kenaikan pangkat tanpa alih jenjang? Baik, apakah itu saja Ibu pertanyaannya? Halo? Halo Ibu, izin apakah itu saja pertanyaannya? Halo, ya? Apakah itu saja Ibu pertanyaannya? Iya. Iya, Baik. terima kasih.
Ya, Baik, terima kasih Bu. Mungkin langsung dijawab saja oleh narasumber kita hari ini. baik. Terkait dengan aplikasi kinerja, ini sebenarnya sudah ditekankan dari pusat bahwa tidak ada lagi kelonggaran untuk tidak menggunakan aplikasi kinerja ini. Karena ke depannya sebenarnya tujuannya saya sudah sampaikan tadi, tujuannya ke depan itu akan berkembang kenaikan pangkat ini. Jadi bukan semata-mata sekarang ini dilakukan kenaikan pangkat dengan masih ada usulan, tetapi tujuannya ke depan itu secara otomatis, utamanya yang reguler-reguler itu nanti. Jadi mungkin ke depan sudah secara otomatis pada saat sudah masuk kinerjanya, itu sudah otomatis mesin akan melihat bahwa oh ini sudah bisa naik pangkat, sehingga itu bisa diusulkan. Jadi ada kemunduran sebenarnya di daerah kalau kinerja itu belum dilakukan. Saya kira sudah ada penekanan dari teman-teman yang ada di PDSK menyampaikan ke luar bahwa itu sudah wajib dilakukan, ya. Jadi tinggal koordinasinya nanti dengan BKPSDM, dengan teman-teman yang ada di Prakom yang ada di kantor regional. Saya kira itu mungkin, ya. Selanjutnya mungkin yang pertanyaan yang kedua tadi. Kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang apakah dapat dilakukan secara bertahap? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang dapat dilakukan secara bersamaan? Dapat, boleh, Bu yang sepanjang. Satu, dalam hal untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, ya, itu paling tidak ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Dalam hal ini, umpamanya naik pangkat dengan jabatan setingkat lebih tinggi, berarti wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Jadi dimungkinkan pada saat umpamanya posisinya dari golongan 3D ke golongan 4A bersamalah dengan naik pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Namun sebelum kenaikan pangkat yang ditetapkan, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya terlebih dahulu. Itu ketentuannya Bapak Ibu, ya. Nah, kalaupun ada pertanyaan Ibu tadi, kalau tidak salah, apakah kenaikan pangkat dibolehkan kenaikan jenjangnya kenaikan pangkat tanpa melalui kenaikan jenjang, ya? Dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan yang pada saat itu sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Namun apabila tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan dimaksud yang disampaikan Pak Pari juga tadi, ya, ada pertanyaan yang sama, itu kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan satu kali setingkat lebih tinggi tanpa kenaikan jabatan, ya. Jadi hanya diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi satu kali untuk periode tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sangat informatif dari Pak Pati dan Pak Nyoman. Mungkin karena banyak pertanyaan yang masuk, kita rangkumkan saja yang mirip-mirip terkait dengan jabatan struktural nih Bapak. Dari chat Zoom atas nama Adi, Kota Parepare. Apakah seorang ASN yang sudah memiliki jabatan administrator atau eselon 3 selama 1 tahun dan sudah mengikuti ujian dinas, apakah bisa diusulkan kenaikan pangkat di tahun berikutnya atau seperti apa Bapak? Terima kasih. Ya, baik. Seorang PNS, ya, yang dalam hal ini diangkat dalam jabatan administrator, ya, apakah bisa diusulkan pangkatnya 1 tahun, itu ya pertanyaannya? Iya, Pak. Nah, boleh. Sepanjang melihat dulu pada saat yang bersangkutan itu golongan berapa, ya. Apabila menduduki pangkatnya 1 tingkat di bawah jenjang pangkat dasar, ya, itu dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan saat dilantik, bukan saat pengangkatan dalam jabatan. Misalnya begini, ya. Posisi golongan ruang 3D, ya, 3D. Ini diangkat dalam jabatan administrator eselon 3A. Kalau kita melihat pangkat normatifnya untuk jabatan administrator eselon 3A itu pangkat dasarnya golongan 4A. Namun yang bersangkutan ini memiliki golongan ruang 3D. Ya. Saat yang bersangkutan dilantik, kita melihat untuk kenaikan pangkatnya itu dihitung, ya, 1 tahun sejak saat yang bersangkutan dilantik, ya. Itu jadi kenaikan pangkatnya dimungkinkan diberikan kenaikan pangkatnya, ya, 1 tahun dalam jabatan saat dilantik. Tidak mesti 4 tahun, tapi sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan saat dilantik. Itu, ya, seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita sosialisasi terkait dengan mola. Jadi Bapak Ibu, kami dari BKN memiliki fitur atau aplikasi untuk memonitoring layanan usulan kepegawaian Bapak Ibu, baik dalam hal kenaikan pangkat, atau pencantuman gelar, atau PMK, dan usulan kepegawaian lainnya. Nah, mungkin teman-teman teknis dapat bantu share screen terkait dengan monitoring layanan dari BKN ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu dapat mengunjungi situs website monitoring.csm.bkn.go.id. Lalu dapat scroll ke bawah. Layanannya dapat dipilih layanan apa yang Bapak Ibu ingin cek. Boleh tim teknis silakan dibantu. Contohnya salah satunya kenaikan pangkat. Dimasukkan nick-nya. Selanjutnya ada kode captcha yang perlu diisi. Nah, setelah kode captcha-nya diisi, akan ada informasi yang masuk di email atau nomor WhatsApp Bapak Ibu yang telah didaftarkan di BKN. Status dari layanan seperti yang tadi dicek adalah layanan kenaikan pangkatnya, langsung muncul pada notifikasi emailnya. Contoh seperti yang telah tertampil di layar, notifikasi monitoring CSN atas nama Muhammad Ardia, kenaikan pangkat, sedang melaksanakan tugas belajarnya, statusnya telah pembuatan SK berhasil, dan selamat surat keputusan berhasil dibuat. Jadi Bapak Ibu Sobat BKN tidak perlu lagi nih bertanya-tanya, proses status usulan kenaikan pangkat saya itu seperti apa? Sudah sampai mana? Bapak Ibu Sobat BKN dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi Mola ini. Baik, untuk layanan di Mola terdiri dari yang pertama ada usulan kenaikan pangkat, ada pemberhentian, pindah instansi, pencantuman gelar akademik, peninjauan masa kerja, dan penetapan NIP atau NI P3K. Kan biasanya juga banyak tuh Bapak Ibu Sobat BKN yang calon PNS-nya bertanya, duh kok NIP saya belum keluar-keluar sih, kapan sih NIP saya keluar? Nah, Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan pada aplikasi Mola berikut. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kita juga dibatasi waktu, dari Pak Pardi mungkin ada poin-poin penting yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Sobat BKN? Ya, mungkin ini saja terkait dengan usulan. Mudah-mudahan nanti yang kita sudah sampaikan tadi, seperti pengusulan kenaikan pangkat di periode Desember nanti, jangan menunggu waktu mau tutup baru mengusulkan, ya. Usahakan sekarang tanggal 1 nanti ya sudah didorong ke kami sehingga kami nanti bisa menyelesaikan tepat waktu. Jangan sampai nanti di akhir bulan atau ke akhir periode baru diusulkan, itu bisa saja nanti kami memeriksa juga akan apa namanya terlambat atau bagaimana. Saya kira itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada dari Pak Nyoman. Baik, silakan Pak Nyoman. Poin-poin penting nih Pak yang perlu disampaikan kepada sobat-sobat BKN apa saja Pak? Ya, dalam hal usul naik pangkat ya, terutama teman-teman yang di BKD ya, untuk mengingatkan kembali terkait dengan jadwal periodisasi yang telah kami share ya ke setiap masing-masing instansi ya, sehingga usul kenaikan pangkat dalam hal ini untuk periode kedepannya itu tidak ada lagi keterlambatan, termasuk dengan penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat dalam hal ini batas usul kelengkapannya. Itu harapan kami, semoga bisa keinginan dari pegawai yang bersangkutan itu bisa tercapai. Dalam hal ini usul proses kenaikan pangkatnya tepat waktu.
pada prodi tersebut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas poin-poin penting, sharing-sharing ilmu yang telah dibagikan kepada kami dan Sobat BKN. Mungkin Bapak Ibu Sobat BKN yang sudah mencoba mola, boleh minta reaction jempolnya, atau yang sudah paham perihal mola dari kami ini? Apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba mola, atau ada yang terkendala perihal molanya? Boleh dibantu reaction jempolnya? Oke. Baik. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu untuk usulan kenaikan pangkat itu saat ini dilakukan 6 periode dan pejabat fungsional seperti yang tadi disampaikan sudah berdasarkan dengan predikat kinerja. Lalu bagi penyetaraan, JF penyetaraan yang akan naik pangkat, mekanismenya sama dengan penyetaraan JF murni ya Pak. Baik, mungkin karena sudah waktunya sudah mendekati pukul 11.00, dari kami cukup sekian. Bapak Ibu terima kasih banyak atas 997. Terima kasih atas 998 peserta yang telah mengikuti Zoom Ngopi Manja pada pagi hari ini. Untuk link absensi, link materi, dan link sertifikat akan dibagikan. Bahkan kalau saya lihat di chat room ini telah dibagikan dari tim teknis kami. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi link absensinya untuk mendapatkan sertifikat Ngopi Manja edisi Dinamika Kenaikan Pangkat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak Supardi dan Pak Nyoman atas sharing ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.